Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada akhir pekan ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Holong mi do toktong manoguau, saiho do toktong nagabe oloatku. Dalam bahasa Indonesia, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan hari ini, pemazmur menyatakan dengan imannya bahwa hidupnya, matanya tertuju pada kasih setia Allah. Kehidupannya itu terpengaruhi dan dipengaruhi oleh kasih setia Allah. Kalau dikatakan kasih setia, artinya sepanjang perjalanan kehidupannya, di dalam keadaan baik, dia dalam keadaan tidak baik, di dalam keadaan jahat atau dalam keadaan baik adanya, pemazmur merasakan bahwa dia dalam penyertaan kasih setia Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kesadaran yang demikian bukanlah mudah. Ketika kita mengatakan bahwa kasih setia Allah tetap di dalam hidup kita, kita sudah merasakan dan mengimani bahwa segala keadaan kita, setia dan kasih Allah masih tetap dalam hidup kita. Allah masih tetap menyatakan kebaikannya, kasihnya, meskipun kita dalam suatu keadaan yang tidak baik. Kita masih tetap merasakan bahwa Tuhan beserta kita, menyertai kehidupan kita, meskipun banyak tantangan dan persoalan dalam hidup kita ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika pemazmur mengatakan mataku tertuju kepada kasih setia Allah, maka dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia menyadari itu adalah oleh karena kesetiaan Allah. Dia menyadari bahwa dia hidup di dalam kasih Allah dan tidak pernah Allah meninggalkan, bahkan melupakan dia. Bagi pemazmur, ketika dia hidup di dalam kasih setia Allah, maka dilanjutkan di dalam kalimat selanjutnya, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dia hidup di dalam kebenaran Allah. Dia hidup di dalam kebenaran Allah, bukan di dalam kebenarannya dirinya sendiri, bukan di dalam kebenaran-kebenaran yang dianggap oleh banyak orang sebuah kebenaran, namun di dalam kebenaran Allah. Saudara terkasih, hidup kita di dalam kasih setia Allah. Mungkin banyak perihal yang melukai hati Allah yang kita lakukan, namun firman ini mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam kasih setia Allah. Bisa saja dalam perjalanan iman kita, banyak yang terjadi di mana di luar daripada dugaan dan pikiran kita. Kita merasa bahwa Allah itu jauh, maka ingatlah bahwa kita hidup dalam kasih setia Allah. Orang yang hidup di dalam kasih setia Allah, matanya akan tertuju kepada Allah. Kemudian dalam kalimat kedua, dia mengatakan dia akan hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah Yesus itu sendiri. Karena sangat jelas dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka Yesuslah kebenaran itu. Orang yang hidup di dalam kasih setia Allah, hidupnya harus menjadi tetap, menjadi di dalam kebenaran. Di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang berubah. Maka hidup kita ini secara total mengimani Kristus Yesus senantiasa. Kita menjadi beriman dan berpaut hanya kepada Kristus Yesus. Dalam keadaan apapun, imani Yesus Kristus, hidupi Yesus Kristus, lakonkan karakter yang diajarkan Kristus Yesus, yaitu kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mata kita tertuju kepada kasih setia Allah. Dan marilah tetap hidup di dalam kebenaran daripada Allah. Karena ketika kita lakukan demikian, maka kita akan merasakan
kebaikan Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, firman pada akhir pekan ini mengingatkan kita agar mata kita tetap melihat kepada kasih setia Allah. Mata imanmu melihat kepada Allah, dan hidupmu selalu di dalam kebenaran daripada Allah. Oleh karena itu, mari kita hidupi, kita imani firman ini agar kita tetap di dalam keadaan kasih setia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup di dalam kasih setia Allah. Jadikan firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran, yaitu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.